Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jutlela Wasilatus Syahadah. Pada saat ini saya sedang menjalankan program PJJ S1 Manajemen Universitas Berasia tahun ajaran 2022-2023. Pada kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh kondisi politik saat ini terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebelum masuk pada pembahasan kondisi politik saat ini dan pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa ilmu ekonomi, ilmu politik, dan apa itu ekonomi politik. Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai cara atau metode yang tepat untuk mengalokasikan sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan tujuan tercapainya optimalisasi dan mencapai tujuan yang paling baik. Kemudian ilmu politik yaitu ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan baik sesama warga negara, antar warga negara dan negara maupun hubungan sesama negara. Bidang kajian ilmu politik meliputi ilmu politik yaitu teori politik dan sejarah perkembangan ide-ide politik. Kemudian yang kedua, lembaga-lembaga politik yaitu meliputi Undang-Undang Dasar, Pemerintah Nasional, Pemda dan lokal, fungsi ekonomi dan sosial pemerintah dan perbandingan lembaga-lembaga politik. Kemudian yang ketiga, partai politik yaitu meliputi organisasi kemasyarakatan, pendapat umum, partisipasi warga negara dalam pemerintahan dan administrasi. Kemudian ada hubungan internasional, meliputi politik internasional, organisasi internasional, administrasi internasional, dan hukum internasional. Kemudian mengenai definisi ekonomi politik, menurut Balam merupakan disiplin intelektual yang mengkaji hubungan antara ekonomi dan politik. Menurut P. Todaro, ekonomi politik membahas hubungan politik dan ekonomi dengan tekanan pada peran kekuasaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pakar lainnya menggunakan istilah ekonomi politik untuk merujuk pada masalah yang dihasilkan oleh interaksi kegiatan ekonomi dan politik. Dengan demikian, ekonomi politik secara umum yaitu menjelaskan dan mengungkapkan hukum-hukum produksi kekayaan di tingkat negara dunia. Permasalahan dasar pembangunan ekonomi di negara berkembang terdapat 3 permasalahan, yaitu yang pertama yaitu ketidakmerataan pendapatan, kemudian yang kedua kemiskinan, dan yang ketiga perbedaan yang besar antara negara maju dan negara berkembang. Kemudian hambatan yang dihadapi Indonesia dalam melakukan perkembangan ekonomi, beberapa di antaranya yaitu yang pertama, tingginya jumlah pengangguran. Ini merupakan masalah klasik yang belum juga terselesaikan secara tuntas. Dari tahun ke tahun, masalah jumlah pengangguran di Indonesia kian bertambah. Kemudian yang kedua, tingginya biaya produksi. Tingginya biaya produksi sudah menjadi rahasia umum di dunia industri negara kita, bahwa selain biaya produksi cukup tinggi, ditambah dengan biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan. Namun karena faktor keamanan di negara kita masih sangat minim dan ketidakmampuan pemerintah untuk mendukung dan melindungi sektor industri, terdapat pungutan-pungutan liar yang bahkan akhir-akhir ini dilakukan dengan terang-terangan. Hal ini yang juga akhirnya menjadi biaya produksi semakin meningkat. Kemudian yang ketiga, pemerintah yang kurang tepat. Dalam hal ini merupakan keputusan pemerintah dalam hal regulasi ekonomi yang dirasa kurang tepat jika dilihat dari kondisi perekonomian Indonesia. Misalnya, pemerintah memutuskan bergabung dalam
ASEAN China Free Trade Area atau ACFTA yang pada akhirnya terjadi seperti saat ini, produk lokal nyaris kalah dengan produk yang berasal dari Cina. Kemudian yang keempat yaitu bahan kebutuhan pokok. Langkanya bahan kebutuhan pokok adalah salah satu masalah serius yang menimpa kondisi ekonomi Indonesia. Masalah ini akan sangat terasa saat menjelang perayaan hari-hari besar seperti Idul Fitri, Natal, juga hari-hari besar lainnya. Kemudian yang kelima yaitu suku bunga perbankan terlalu tinggi. Suku bunga merupakan salah satu indikator sehat atau tidaknya kondisi perekonomian Indonesia. Dan yang keenam, nilai inflasi semakin tinggi. Nilai inflasi akan sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, nilai inflasi tergolong tinggi sehingga banyak masalah ekonomi susulan yang terjadi karena inflasi. Selain itu, inflasi di Indonesia sangat sensitif dan mudah sekali naik. Kemudian yang ketujuh, korupsi dan inefisiensi ekonomi. Masalah korupsi dan inefisiensi ekonomi meliputi berbagai macam kebocoran dalam ekonomi dan pembangunan. Selain korupsi yang murni, ada korupsi tidak langsung yang dilakukan melalui praktik-praktik markup dalam pelaksanaan pembangunan proyek. Kemudian penyempitan infrastruktur. Tidak adanya pembangunan yang tidak dimulai dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, air, dan lain-lain. Selain ketidakmampuan SDM dan penguasaan iptek, juga ketidakmampuan dalam menyediakan dana dan alokasinya yang tak sesuai memengaruhi pula perkembangan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu ketidakmampuan pengembangan SDM dan penguasaan iptek Ketidakmampuan pengembangan SDM serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek adalah inti dari semua persoalan ekonomi di Indonesia. Memasuki kondisi ekonomi dan politik saat ini serta pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia, konsistensi dan inovasi dalam kebijakan dibutuhkan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia di saat pandemi COVID-19 mulai mereda. Selain kestabilan moneter dan fiskal, tensi politik diperhitungkan dapat memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia di paruh kedua 2023. Berdasarkan data Bank Indonesia, IKK atau Indeks Keyakinan Konsumen pada Maret 2023 tercatat di angka 123,3, sedangkan PMI atau Purchasing Manager Index atau Indeks Manajer Pembelian berada di angka 51,9 atau masih berada dalam zona ekspansif. Tidak adanya lagi pengetatan kegiatan masyarakat menjadi faktor utama yang mempengaruhi perbaikan IKK. Di sisi lain, penurunan PMI akan terjadi karena pelaku industri masih memantau perkembangan kebijakan moneter dan fiskal serta kondisi perdagangan pada skala nasional dan global. Untuk menjaga kestabilan dua indikator tersebut, pemerintah diharapkan konsisten dalam menerbitkan serta menegakkan aturan khususnya di bidang ekonomi. Oleh sebab itu, CEO dari Center for Market Education Indonesia, Carmelo Ferlito, memprediksi kondisi ekonomi Indonesia relatif baik di tengah proyeksi resesi ekonomi dunia. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK itu tadi pada sisa tahun 2023 yang diproyeksikan membaik. Meski demikian, di sisi produsen, Indeks Manajer Pembelian atau PMI manufaktur diproyeksikan sedikit menurun. Penurunan biasa
terlihat saat bank sentral mulai menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Kenaikan suku bunga menyebabkan dua hal. Pertama, penyaluran kredit terhambat akibat keengganan masyarakat membeli rumah, dan yang kedua, terjadi potensi kemacetan pelunasan pinjaman akibat membengkaknya cicilan kredit perumahan yang harus dibayar masyarakat. Meski Meski demikian, kinerja sektor properti dalam negeri dianggap masih cukup baik di tengah kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan Bank Indonesia sejak April 2022 hingga Maret 2023. Hal ini terlihat dari tren kenaikan harga properti perumahan di pasar utama pada triwulan 3 2022. Saat itu, indeks harga properti meningkat 1,94% apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kondisi tersebut terjadi karena respon kebijakan yang dibuat pemerintah dinilai tepat. Pertama, adanya program uang muka 0% sehingga memudahkan pembayaran uang muka pembelian properti. Selain itu juga terdapat insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP sebesar 25-50% untuk pembelian properti. Selain mengamati indikator di sektor properti, faktor non-ekonomi, salah satunya perkembangan politik juga harus menjadi perhatian di paruh kedua tahun 2023. Senior Fellow Center for Strategic and International Studies Rizal Sukma menerangkan itu ketidakpastian kondisi politik memberi tanda tanya soal keberlanjutan kebijakan, khususnya terkait aturan di bidang usaha dan investasi. Ketidakpastian kondisi politik tersebut antara lain tentang siapa calon yang akan diusung atau koalisi partai politik apa yang akan dibentuk untuk pemilu 2024 berpotensi memengaruhi suasana ekonomi di tahun 2023. Sehingga ketidakpastian kondisi politik memberi tanda tanya soal keberlanjutan kebijakan khususnya terkait aturan di bidang usaha dan investasi. Namun ekonom PT Bank Sentral Asia, David Samuel, memprediksi alih-alih bisa mengganggu perekonomian, penyelenggaraan pemilu justru akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam perhitungannya, penyelenggaraan pemilu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi 0,15 sampai 0,2%. Dorongan itu bersumber dari belanja kampanye dan penyelenggaraan pemilu yang bisa mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat. Pertumbuhan itu antara lain berasal dari berbagai sektor, misalnya retail, garment, media, logistik, serta transportasi. Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala BKF Febriunatan Kacaribu, yaitu memperkirakan bahwa selain konsumsi, dorongan pertumbuhan juga berasal dari aspek investasi. Memang ada anggapan bahwa sebagian orang bahwa penyelenggaraan pemilu menimbulkan ketidakpastian sehingga banyak investor lebih memilih menunggu terlebih dahulu. Namun menurutnya, tahun ini berbeda. Perekonomian Indonesia saat ini dalam kondisi yang sangat kondusif. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2023 yang mencapai 5,03%. Prediksi IMF atau Dana Moneter Internasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mencapai 5%. Lebih tinggi dibandingkan negara lainnya seperti Amerika Serikat yang 1,6% dan Brazil yang 0,9%. Kemudian tren inflasi juga
melandai pada April 2023 pada level 4,33%, menurun dari Maret 2023 yang 4,97%. Angka tersebut jauh lebih kecil ketimbang negara lain seperti Argentina yang 108,8%, Turki 43,7%, Eropa 7,7%, dan Amerika Serikat 4,9%. Kemudian tingkat suku bunga acuan Indonesia juga saat ini pada posisi 5,75%. Juga lebih rendah ketimbang negara lain seperti misalnya Brasil, tingkat suku bunga acuannya pada posisi 13,75% dan India pada posisi 6,5%. Fabrio mengatakan dengan berbagai indikator tersebut, Indonesia justru sangat memikat investor untuk berinvestasi di tengah perekonomian global yang melambat dan inflasi tinggi. Indikator perekonomian Indonesia yang positif menarik perhatian investor. Rencana kebijakan fiskal dan perkiraan ekonomi makro 2024 sudah memasuki unsur pemilu dalam perhitungannya. Pada 2024, pihaknya memperkirakan pendapatan negara pada 2024 kisaran 2.719,1 triliun rupiah hingga 2.865,3 triliun rupiah. Adapun belanja negara pada 2024 diperkirakan mencapai 3.215,7 triliun rupiah hingga 3.476,2 triliun rupiah. Mengenai ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan 5,3 sampai 5,7%. Adapun inflasi pada 2024 diperkirakan 1,5 hingga 3,5%, dan nilai tukar rupiah diperkirakan ada di kisaran 14.700 rupiah per dolar Amerika Serikat hingga 15.300 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dengan kondisi ekonomi dan politik saat ini yang demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi politik memberikan pengaruh yang cukup signifikan, dan setiap negara tentu berupaya yang terbaik dalam menyelenggarakan pemerintahan, dan berupaya keras dalam memberikan kesejahteraan pada masyarakat dengan cara meningkatkan perekonomian negara. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.